Selamat malam semuanya. Masih suasana lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ya, bagaimana kabarnya? Oke ya. Kayaknya kemarin malam heboh TVB memberitakan tentang seorang ceceh dari Indonesia, ya. Kebetulan dia adalah pekerja Indonesia yang mana dia meninggalkan hutang di Hong Kong dan akhirnya ada surat tagihan ke alamat majikan. Sekali lagi ya, masalah hutang piutang itu adalah urusan personal ya, dan jangan disamaratakan karena kebutuhan orang itu berbeda. Dan bagi teman-teman sebaiknya jangan di-share kemana-mana berita tersebut. Karena pada dasarnya berita seperti ini sudah pernah dibahas di tahun 2017, di mana juga TVB mengungkap bahwa waktu itu kalau nggak salah 2017 itu kasusnya Mr. Lee ya, di mana penggantian paspor, terus termasuk juga kasusnya dari finance, salah satu finance di Hong Kong, dan sangat besar finance tersebut sangat terkenal di kalangan BMI, dan dia ada salah satu sindikat yang menggunakan sistem di mana untuk berbisnis. Jadi suruh meminjam di bank tersebut, di finance tersebut, kemudian untuk berbisnis. Kalau nggak salah waktu itu adalah Questnet. Ya, kalau nggak salah waktu itu adalah Questnet, di mana korbannya banyak sekali dari anak-anak Indonesia juga. Ya, waktu itu paspornya ada yang ditahan, ada yang tidak. Nah, kasus di 2017 itu saya menangani satu adalah anak baru dari Indonesia, dia potongan baru habis kalau nggak salah. Dia pun sama digiring ke salah satu finance tersebut, dan sebenarnya kasus tersebut bukan yang pertama kali. Jadi yang saya sarankan kepada teman-teman, lebih berhati-hati, lebih pahami dokumen kalian dan data kalian, lebih di-secure ya. Jadi kalau kalian memang butuh uang, mau pinjam, itu hak kalian, tapi harap dibayar, dan jangan dibagi-bagi. Misal data saya, terus nanti Anda bagi dengan yang lainnya, tidak. Tapi kalau Anda memang membutuhkan jaksa sebagai saksi atau seorang saksi atau bagaimana, itu mungkin Anda perlu membayar mereka, itu kesepakatan. Tapi sepertinya sekarang pihak finance itu nasabahnya berkurang. Jadi mereka memberikan cara yang sangat mudah untuk meminjam uang. Nah, ini adalah godaan bagi kalian yang mungkin mempunyai tujuan yang bagus. Memang Anda meminjam mungkin untuk beli tanah, Anda meminjam mungkin untuk beli ini beli itu, tidak masalah, itu hak kalian. Tapi kalau dibiasakan Anda berinvestasi dengan cara meminjam, inilah yang akan menjadi masalah. Karena Anda merasa mendapatkan kemudahan, Anda merasa ini adalah satu solusi yang solutif, tapi sebenarnya itu juga mematikan. Karena apa? Karena jika Anda hitung jumlah hutang Anda dengan bunganya, itu sangat fantastis. Ya, itu sangat fantastis. Jadi dipikir kembali di saat kalian mau melangkah. Nah, terus ini juga saya mau berbagi. Beberapa minggu lalu ada majikan yang kontak saya, asli kontak saya melalui Facebook page, kemudian inbox dan langsung mencari nomor saya di YouTube untuk me-WA saya secara personal, meminta tolong untuk menanyakan masalah dari pekerjanya atau ART-nya yang kebetulan warga negara Indonesia. Dan memang benar, mbaknya terjebak yang namanya hutang piutang. Tapi mbaknya ini jujur kepada majikan. Jujur cuman belum all out, karena juga merasa malu. Malunya kepada majikan, karena majikannya orang baik. Majikannya sangat baik, benar-benar baik. Dan mbaknya ini setelah saya konfirmasi, hutangnya bukan untuk berfoya-foya. Hutangnya karena waktu itu ada bencana, rumahnya roboh, harus dibenahi, terus ditambah lagi dengan anaknya masih sekolah, terus ada orang tuanya yang sakit masuk rumah sakit. Jadi kita tidak bisa memberikan satu penilaian secara general kepada mereka yang berhutang itu pasti untuk hal buruk, tidak ya. Jadi kadang ada juga yang memang menjadi korban. Nah, menjadi korban bagaimana? Korban ke inosenan mereka, korban kebodohan mereka, data mereka dipinjam temennya, dan terlanjur percaya
Disinilah, dan akhirnya karena dia gajinya tidak untuk membayar, gajinya dikirim ke Indonesia, sementara yang menjanjikan untuk membayar, yang bukan yang berhutang atau temennya itu tadi, menghilang. Nah, tidak ngomong sama yang bersangkutan. Akhirnya yang bersangkutan kelabakan, dan timbullah solusi-solusi lainnya, mencari hutang di tempat lain, mencari hutang di tempat lain. Karena apa? Masalah keuangan adalah masalah sensitif yang tidak mungkin dibicarakan kepada majikan, karena tidak semua majikan membuka diri jika masalah keuangan. Nah, jadi di sini ya, yang diharapkan teman-teman kalau memang memutuskan berhutang, secara bijaklah untuk memanage finansial teman-teman. Ya, berhutang untuk apa? Semampunya. Jadi jangan melebihi over dari kemampuan Anda. Nah, kalau gaji kita sekian, berarti kita memang butuhnya sekian. Ya butuhnya segitu aja. Karena apa? Kalau kalian menuruti pihak finance, kalian berapa lama bekerja di majikan, berapa lama bekerja di Hong Kong, kalian bisa mengambil maksimum 60.000 Hong Kong dolar. Pertanyaannya, kenapa Anda harus mau mengambil resiko setinggi itu? Di sini adalah pertama yang Anda tanyakan, kebutuhan saya untuk apa, kenapa saya mau berhutang, dan digunakan untuk apa, bagaimana saya membayarnya. Ini harus diperhitungkan. Kalau teman-teman memang mau menghutang, itu hak kalian. Sekali lagi, taking a loan is a private and your personal individual. We can't generalize it that every domestic helper like or they are having a habit making this kind of nonsense and taking a loan from the finance. But I do believe here everyone has the right to have a loan as long as they paid for it. Okay, and I do hope most of the employer also understand about this, that communicate well with your helper, why they do that, why they take a loan, why they are taking a loan. This is everything has a reason behind the story, and I can't say that the TVB news on that day is being generalized to all of domestic helper, because this kind of news already have blown up since 2017. That some of group of the helper, domestic helper, is not only Indonesian but also Filipino also get caught on this kind of situation, that's having a financial problem and having financial loan with the finance itself. But again, this is their own privacy. Then why they use your address? It's because the finance give the requirement for the taking a loan is, first of all, passport, second, employment contract, and third, your phone number. This is the phone number is no need for the employer's phone number. Nowadays they make it easier. They make it even easier and make it very simple for the domestic helper to taking a loan. Okay, whatever is it, this is personal, this is individual. Please don't generalize. Most of the domestic helper in Hong Kong are taking a loan. And one more thing. Okay, one more thing I should to ask. Why they targeting our fellow domestic helper as a customer? This is also a question mark until today. I have no answer yet. Because 2017 I've been interviewed on this during the student research. Some of the Hong Kong student research university, they are also speaking about regarding this kind of loan. Why they use our address and then didn't telling us? Because this is a private, because this is private loan, because this is a privacy, and she is a helper who's having a working visa under your employment contract, and this is even the document itself is passport and under the visa, under the working visa and employment contract, which is already there, the addresses. So that's kind of difficult to explain, because if you have not don't have the working visa, legally working visa, you also can't take the loan. The question is why they targeting us, and then why this finance having license to let us having a loan.
And until today, hopefully someone explain to me. Thank you.